Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Perlu kalian ketahui, kami di sini punya berita yang sangat bagus nih. Apa benar ada oknum pejabat yang hambat penyidik untuk tentukan tersangka? Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Berita terbaru kasus Subang hari ini, memang belum bisa diketahui siapa Algojo tersangka pembunuh sadis pada Amelia Mustika Ratu, Amel dan Tuti Suhartini yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Adanya informasi perkembangan soal lamanya penentuan tersangka kasus pembunuhan Subang karena ada sesuatu di balik kasus ini. Mungkin ada oknum yang tidak terlibat langsung dalam kasus pembunuhan, namun bila terungkap, kasus ini akan merembet. Dalam analisa seorang dosen, Anjas Asmara melalui kanal YouTube-nya Anjas di Thailand dengan judul Ada Apa Dengan Penyidik di Kasus Subang yang tayang pada Selasa 7 Desember 2021 membahas soal penyidik yang belum juga bisa menentukan tersangka. Dalam analisanya menyebutkan bisa saja terjadi konflik antara Polda Jabar ketika mengambil alih kasus Subang dari Polres Subang. Kemudian penyidik Polda Jabar melakukan pemeriksaan ulang. Dari analisis Anjas seharusnya tidak seperti itu. Ini kayaknya Polres Subang dan Polda Jabar ada miss deh. Komunikasi, apa itu ada hal teknis atau disengaja, ungkap Anjas. Anjas menganalisa seperti ini karena sampai sekarang belum ditentukan tersangkanya. Padahal hanya 2 alat bukti saja sudah cukup untuk menentukan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dari analisanya pula ada yang berpendapat yang dirangkum dari suara netizen, ada ketakutan kalau satu orang ditentukan tersangka maka akan merembet, nyanyi dan menyebut orang atau oknum yang tidak terkait langsung pembunuhan Subang terbongkar. Kasusnya memang tidak berhubungan dengan pembunuhan, tapi ketika ada tersangka maka terbongkar di kasus lainnya dan diduga menyangkut oknum pejabat tertentu, ungkapnya. Dan memang dalam kasus ini tidak terlepas adanya dugaan keterkaitan yayasan. Dalam yayasan tersebut mengelola SMP dan SMK. Saat dipegang Amel dan Tuti, yayasan tersebut maju karena memang secara administrasi keuangan bagus dan ketat. Nah, ada dugaan tidak suka dengan sikap Amel dan Tuti seperti itu karena dana yang dikelola cukup gede, mengingat ada dana bantuan sekolah, yaitu dana BOS dari pemerintah. Sehingga penyidik pun sempat melakukan pengecekan langsung ke bank rekening koran yayasan kemana saja uangnya. Maka dari itu kasus ini menjadi sulit teratasi. Kenapa kasus ini dibuat sulit? Apa beneran sulit? Kalau terbongkar ini nanti merembet, akan terbongkar pula kasus lainnya, ujarnya kembali. Sepertinya ada oknum yang menerima dana bantuan juga. Ada dugaan penyelewengan oknum, mendapatkan dana itu bisa terbongkar juga. Nah, ini dugaan bukan omong kosong karena kasus penyelewengan dana BOS banyak sekali, ungkapnya kembali. Dugaan netizen ada oknum terlibat dalam kasus pembunuhannya, atau kalau ini terungkap maka bisa terungkap pula kasusnya. Jika ada oknum lalu kasus lain terungkap dari efek kasus pembunuhan Subang, apa bisa diungkap? Katanya, seperti diketahui kasus ibu dan anak ini dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di kampung Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Nah, bagaimana tanggapan sahabat lovers?
cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.